Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai konstruksi teori akuntansi, di mana teori akuntansi ini berisi keseluruhan analisis dan komponennya yang menjadikan sumber acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Nah, seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Seperangkat hipotesis tersebut merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Baik, di sini sebagai pendahuluan ada pengertian teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dan dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul. Karena di sini pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana teori akuntansi ini dari atau historis atau sejarah teori akuntansi ini terbentuk dari beberapa teori. Yang pertama ada teori pragmatik. Nah, teori pragmatik ini di sini terdiri atas penyusunan atau suatu teori yang ditandai kesamaannya dengan praktik di dunia nyata yang berguna dalam artian memberikan solusi sifatnya praktis ya. Teori pragmatis di sini menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan. Penekanan dalam perkembangan teori akuntansi adalah penerimaan orientasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Sasarannya adalah pada relevansi informasi yang dikomunikasikan pada para pengambil keputusan dan perilaku berbagai individu atau kelompok sebagai akibat penyajian informasi akuntansi serta pengaruh laporan dari pihak eksternal ya terhadap manajemen dan pengaruh umpan balik terhadap tindakan para akuntan dan auditor. Lalu di sini teori pragmatik di sini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah deskriptif dan yang kedua adalah metode psikologis. Kalau metode deskriptif di sini mungkin ini adalah metode yang paling tua dan paling universal di pengembangan teori akuntansi. Di sini pendekatan deskriptif ini lebih ke induktif ya. Untuk pengembangan teori akuntansi adalah cara yang paling populer ya untuk belajar keterampilan akuntansi sampai cukup akhir-akhir ini. Nah, seorang akuntan yang telah dilatih dan magang atau diberi artikel untuk berlatih akuntan selama beberapa tahun. Sedangkan kalau metode psikologis di sini untuk mengamati reaksi pengguna untuk output keuangan. Nah, di sini akuntan memanipulasi transaksi akuntansi sesuai dengan aturan sintaktis yang berbeda ya, yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Misalnya, sistem akuntansi inflasi yang berbeda. Nah, laporan ini kemudian diterima oleh pengguna. Jika penerima nanti bereaksi, maka hal ini diambil sebagai bukti bahwa laporan keuangan yang berguna dan berisi informasi yang relevan. Namun di sini ada beberapa masalah nih. Beberapa penerima dapat bereaksi secara logis, tapi orang lain mungkin menerima atau memiliki tanggapan sebelum dikondisikan, dan yang lain mungkin tidak bereaksi ketika mereka melakukan satu hal ya. Nah, sebuah perbaikan dari pendekatan ini adalah menyesuaikan untuk alasan ini dengan berkonsentrasi pada teori keputusan dan bukan tanggapan dari pengambil keputusan individu. Lalu selanjutnya di sini ada teori sintaktik dan semantik ya. Untuk teori semantik di sini diperlukan untuk memberikan pengertian tentang konsep-konsep akuntansi sehingga penafsiran konsep-konsep oleh pembuat ya atau akuntan sama dengan penafsiran para pemakai laporan akuntansi. Pada umumnya, konsep akuntansi tidak dapat diinterpretasikan
diimplementasikan dan tidak mempunyai arti selain sebagai hasil prosedur akuntansi itu sendiri. Misalnya, laba merupakan konsep buatan yang mencerminkan kelebihan pendapatan atas beban. Nah, untuk teori yang sintaktik di sini, teori ini berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Nah, teori sintaktik ini di sini mencoba menerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus bereaksi terhadap situasi tertentu atau bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu tersebut ya. Lalu selanjutnya ada teori normatif ya. Nah, teori normatif di sini disebut juga dengan teori preskriptif ya, yang mencoba menjawab pertanyaan apa yang semestinya. Nah, di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktekkan sekarang atau tidak. Nah, dalam teori normatif ini berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Misalnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Teori normatif di sini lebih berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya atau true income ya. Nah, teori ini berkonsentrasi pada penciptaan pengukuran tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan nih terhadap apa yang dimaksud dengan pengukuran nilai dan laba yang benar. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, dalam teori normatif, konsentrasinya adalah pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau yang bermanfaat ya bagi pengguna informasi akuntansi. Selanjutnya di sini ada teori positif ya. Teori positif ini selama tahun 1970-an teori akuntansi menerapkan metode empiris yang disebut juga sebagai metodologi positif ya. Nah, fokus utama kajian akuntansi positif adalah pada pengujian empiris beberapa asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Contohnya dengan menggunakan kuesioner dan teknik survei lainnya, terus sifat atau bentuk dari manfaat teknik-teknik akuntansi yang berbeda nantinya akan ditentukan. Nah, di sini terdapat perbedaan utama yang antara teori positif dan normatif adalah jika teori normatif ini bersifat preskriptif ya, sedangkan kalau teori positif bersifat deskriptif. Nah, penjelasan atau prediksi teori normatif ini menuntut untuk memerintah bagaimana akuntan seharusnya bertindak untuk meraih outcome yang dianggap baik, terus cocok dan adil dan sebagainya. Sedangkan di teori positif menggambarkan bagaimana seorang bertindak dengan baik, menjelaskan mengapa orang harus bertindak dan cara yang tepat. Baik, selanjutnya di sini ada perspektif yang berbeda. Dalam perspektif yang berbeda ini terdapat pendekatan ilmiah dan pendekatan naturalistik. Pendekatan ilmiah ini didasarkan pada asumsi ontologi yang pasti ya, dan yang akan diteliti adalah realitas dan objektifnya, yang mana nanti berdampak pada epistemologi yang berbeda dan metodologi penelitian ilmiah untuk kajian yang berbeda. Sedangkan kalau pendekatan naturalistik menyeratkan pada tidak ada asumsi yang terbentuk sebelumnya atau teori dan berfokus pada perusahaan atau spesifik pada masalah di dunia nyata. Oke, sekian penjelasan mengenai materi konstruksi teori akuntansi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.